Selamat sore semuanya. Hari ini menyaksikan proyek kami yang berjudul Prediksi Penyakit Jantung menggunakan algoritma Logistic Regression yang beranggotakan Vide Moses Mendrova, Muhammad Rizky, Alfredo Sinaga, dan Bram Dimpos Fajar Sinaga. Import pada project kali ini ialah import pandas nampi, matplot Seaborn, Escalade Model Selection, Escalade Linear Model, Escalade Tree, Escalade Metric. Berikutnya adalah perintah untuk membaca CSV dataset CSV yang berbentuk CSV. Berikutnya adalah df.head yang menampilkan data-data yang ada pada dataset, data atas pada dataset. df.shape itu berikutnya df.shape menjelaskan tentang kolom yang berjumlah 303 dengan fitur 14 kolom 14. df.column ini adalah perintah untuk menampilkan apa-apa saja kolom yang ada pada dataset yang kami miliki. Berikutnya ada df.isnull.sum. Ini adalah perintah untuk mengecek apakah data sudah bersih atau belum, atau ada data yang sudah kosong. Pada perintah ini outputnya ialah data sudah bersih. df.info ialah perintah untuk melihat apakah data berbentuk format berbentuk integer dan memeriksa apakah data sudah bersih atau belum. Dari gambar tersebut diketahui bahwa terdapat 303 data pasien yang menunjukkan bahwa data sudah bersih atau non-null pada setiap kolomnya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Alfredo Sinaga. Kode tersebut adalah untuk menampilkan histogram dari distribusi umur dari rentang nilainya. GP. Ini adalah hasil konflut dari kode tersebut. Dapat dilihat bahwa data memaparkan usia pasien antara 29 hingga 77 tahun. Namun terlihat bahwa terdapat sedikit pasien yang berusia di bawah 40 tahun dan di atas 70 tahun. Konflut di atas menampilkan data yang lebih berfokus pada kelompok usia dewasa hingga paruh baya. Next. Ini adalah data yang dimana pasien yang terkena serangan jantung. Terlihat ada beberapa data yang muncul. Oke, next. Selanjutnya adalah untuk menampilkan hasil dari data pasien yang terkena serangan jantung. Terlihat memiliki perbedaan, di mana distribusi pasien serangan jantung menunjukkan kasus terbanyak itu usia 41 hingga 59 tahun. Lalu usia 29 dan 40 tahun dan 70 hingga 76 tahun yang memiliki kasus cukup rendah. Ini menunjukkan risiko jantung yang lebih tinggi pada kelompok usia pertengahan, sementara cukup rendah untuk kelompok usia muda dan juga tua. Aku. Next. Lanjut. Di sini kita dapat dilihat perbandingan distribusi seks atau jenis kelamin, di mana ini lebih mendominasi adalah perempuan dalam kasus serangan jantung. Terlihat beberapa perbedaan yang sangat signifikan antara kedua jenis kelamin tersebut. Hal ini menunjukkan risiko yang lebih tinggi terhadap perempuan dan cukup rendah terhadap laki-laki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ide. Dari gambar tersebut kita dapat melihat distribusi jenis nyeri data dari distribusi jenis nyeri dada yang berbentuk pie chart. Next. Dari visualisasi box plot, data memiliki outlier yang merupakan nilai-nilai yang berbeda
dari sebagian besar data. Keberadaan outlier ini dapat mempengaruhi analisis dan interpretasi hasil. Model logistik regression dan classification report memberikan informasi kinerja untuk prediksi serangan jantung. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan Evans score membantu memahami kemampuan model untuk mengklasifikasikan data dengan tepat. Analisis classification report dapat memberikan wawasan tentang kualitas dan keandalan model dalam mengidentifikasi serangan jantung. Di dalam gambar ini dapat dilihat bahwa gambar ini menunjukkan distribusi kolesterol. Next. Selanjutnya, dalam gambar ini muncul data pasien kolesterol. Dapat dilihat bahwa setiap output memiliki output satu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bram. Pada bagian ini merupakan bagian modeling. Sebelum mengimplementasikan algoritma, kita membagi dataset menjadi data uji dan data latih. Pada perintah pertama merupakan perintah untuk memisahkan dataset menjadi dua bagian. Data fitur X yang berisi semua kolom kecuali kolom output, dan target Y yang berisi nilai kolom output. Oke, selanjutnya perintah xtrain xtest ytrain ytest sama dengan train test get merupakan perintah untuk membagi dataset menjadi data pelatihan dan data uji atau train test split menggunakan fungsi train test split dari suatu pustaka pembelajaran mesin scalar. Perintah xtrain shape merupakan perintah untuk menampilkan dimensi atau ukuran dari variabel xtrain pada perintah di atas. Xtrain memiliki 242 baris dan 12 kolom. Xtest merupakan perintah untuk menampilkan dimensi atau ukuran dari variabel xtest yang merupakan data fitur untuk pengujian model. Pada perintah di atas, xtest memiliki 61 baris dan 12 kolom. Setelah membagi dataset menjadi data uji dan data latih, kita akan mengimplementasikan algoritma pada dataset ini. Kita menggunakan algoritma logistik regression dengan perintah logreg model logistik regression dengan maksimum iterasi sebanyak 1000. Next. Pada bagian ini merupakan bagian evaluasi. Hasil klasifikasi report menunjukkan model memiliki tingkat akurasi tinggi, rata-rata 92% untuk precision, recall, F1 score, dan support. Hal ini menunjukkan model memiliki kemampuan yang baik dalam mengklasifikasikan dengan tepat kasus-kasus serangan jantung. Precision mengukur sejauh mana model memberikan prediksi yang benar untuk kasus positif. Recall mengukur sejauh mana model dapat mengidentifikasi dengan benar kasus-kasus serangan jantung. Sementara F1 score merupakan ukuran yang menggabungkan precision dan recall. Hasil dari model yang digunakan menunjukkan tingkat akurasi sekitar 91,8 atau dibulatkan menjadi 92%. Akurasi merupakan metrik yang mengukur sejauh mana model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Dalam konteks ini, akurasi sebesar 92% menandakan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi kondisi serangan jantung dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat memberikan hasil yang akurat dalam mengklasifikasikan pasien apakah mengalami serangan jantung atau tidak. Tingkat akurasi ini dapat menjadi indikator kehandalan model dalam aplikasi praktis seperti pencegahan dan deteksi dini serangan jantung. Kesimpulan,
Penelitian ini menerapkan algoritma regresi logistik untuk melakukan prediksi penyakit jantung. Dalam evaluasi ini dan diskusi, terdapat kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan yang digunakan. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat dalam bidang kesehatan dan memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan. Interpretasi yang mendalam dari hasil penelitian ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor yang signifikan dalam model prediksi serta tingkat akurasi dari model prediksi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.